Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Pada bagian keempat ini saya akan menjelaskan tentang komponen sebuah gaya. Jadi sebuah gaya itu kadang-kadang dibutuhkan untuk diuraikan ke dalam komponen-komponennya dalam rangka untuk mengetahui efek tarikan atau dorongan pada sebuah arah. Misal saya mempunyai sebuah vektor. Sebut saja vektornya adalah vektor F, arahnya seperti itu. Dan saya ingin menguraikan vektor F ini ke dalam dua arah. Ya. Untuk kasus kita ini arahnya tidak membentuk arah yang saling tegak lurus. Nah, vektor F ini bisa saya uraikan ke dalam komponen. Katakanlah sumbu yang hijau ini adalah sumbu U dan sumbu V. Maka saya bisa menguraikan F ke dalam komponen sumbu U dan sumbu V dengan cara sama dengan ketika kita menjumlahkan dua buah vektor menjadi sebuah resultan, tapi ini adalah proses kebalikannya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita gambar atau kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu V melalui ujung akhir dari vektor F. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Kemudian kita juga tarik garis yang sejajar dengan sumbu U. Maka hasil uraian gaya F ke dalam komponen U dan V adalah seperti yang kita lihat di sini digambar dengan garis berwarna biru. Yang sejajar dengan sumbu U kita beri nama komponen F dalam arah sumbu U, kita beri nama FU. Sedangkan yang sejajar dengan sumbu V kita beri nama FV. Secara vektor kita bisa nyatakan bahwa F itu sama dengan FU ditambah FV. Nah, ini adalah cara yang kita gunakan untuk menguraikan satu buah gaya ke dalam komponen-komponennya. Dan perlu diingat bahwa uraian ke dalam komponen-komponennya itu tidak harus berbentuk sumbu yang saling tegak lurus. Jadi boleh membentuk sumbu dengan arah yang sembarang. Nah, untuk memperjelas, mari kita masuk ke dalam sebuah contoh yang ada angka numeriknya. Misal, kali ini kita mempunyai sumbu U dan V. Ya, ini sumbu U dan sumbu V seperti itu. Ya. Kemudian kita mempunyai satu buah gaya yang berwarna biru ini. Kita beri nama atau kita nyatakan saja besarnya adalah 600 pound. Kita ingin menguraikan 600 pound ini ke dalam sumbu U dan sumbu V. Maka yang akan kita lakukan adalah pertama kita tarik garis yang melalui ujung akhir dari gaya 600 pound ini yang sejajar dengan sumbu U. Kita tarik garis seperti itu. Kemudian kita ulangi prosedurnya dengan menarik garis yang sejajar dengan sumbu V, sekali lagi tetap melalui titik ujung akhir dari 600 pound, maka kita akan menarik garis seperti ini. Sehingga hasil uraian 600 pound ke dalam komponen sumbu U dan V adalah seperti yang digambarkan oleh garis hitam ini. Ini adalah FU. Dan yang FV itu adalah ini. Nah, jika orientasi masing-masing sumbu U dan V itu diketahui, misal kita beri nama atau kita beri harga sudut ini adalah sudut 30 derajat dan sudut yang di sebelah dalam ini juga 30 derajat, maka secara matematis kita bisa menghitung berapa besar FU dan FV dengan cara kita amati segitiga
yang dibentuk oleh, misalnya ini saya beri nama A, ini B, dan itu C, maka kita bisa mengetahui besar FU dan FV dengan mengamati segitiga ABC. Dari segitiga ABC kita tahu bahwa sudut di titik B itu adalah sama dengan sudut ini 30 derajat. Jadi di sini besarnya adalah 30 derajat. Kita tahu dalam satu buah segitiga jumlah sudut totalnya itu adalah 180 derajat. Dua buah sudutnya kita sudah tahu besarnya masing-masing 30 derajat. Maka sudut yang tersisa di sini itu adalah tentu saja 120 derajat. Nah, dari sini dengan kita mengamati segitiga ABC dengan besar sudut yang semuanya diketahui, maka tentu saja kita bisa mengetahui berapa besar FU dan FV. Di mana FV yang ada di bawah ini tentu saja besarnya akan sama dengan garis antara titik B dan titik C. Dengan menggunakan aturan sinus, maka kita bisa mengetahui hubungan sebagai berikut. Bahwa FU, besar FU, ini besar FU, dibagi dengan sudut di depan FU, yaitu 120 derajat, itu akan sama dengan 600 pound di sini, ya. Karena kita ketahui besar garis ini adalah panjangnya 600 pound, jadi akan sama dengan 600 dibagi sudut di depan sisi 600 ini, yaitu sinus 30. Dengan menggunakan perhitungan sederhana, maka kita akan dapatkan besar FU itu adalah 1039 pound. Demikian juga dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan FV. Kali ini FV yang kita tahu besarnya sama dengan garis ini, maka besar FV itu adalah, atau FV dibagi sudut di depan FV yaitu sinus 30, itu akan sama dengan 600 dibagi sinus 30. Tentu saja FV itu kita akan dapatkan sebesar 600 pound. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa menggunakan aturan sinus kita sudah dapat mengetahui berapa besar FU dan FV dengan mudah. Dan perlu juga kita ingat, hasil yang kita dapatkan ini adalah besar dari gaya FU dan besar dari gaya FV. Bukan merupakan vektor FU dan bukan vektor FV. Mengapa demikian? Karena FU dan FV yang kita hitung di sini itu hanya besarnya saja. Kita tidak menyebutkan arah dari masing-masing arah FU dan arah FV. Demikian akhir dari babak keempat. Sampai jumpa lagi pada segmen selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.